Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anaknya Mi? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa untuk menyiapkan pembelajaran pada hari ini dan siapkan alat tulis juga buku temanya ya. Hari ini kita mempelajari tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 2 pembelajaran ketiga. Oke, di layar kalian ini ada gambar siapa? Ada gambar tokoh siapa ya? Di sini ada gambar tokoh dari presiden pertama kita yaitu Insinyur Soekarno. Nah, Insinyur Soekarno ini lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni tahun 1901. Nama aslinya adalah Kusno Sosrodihardjo. Ia dikenal sebagai tokoh proklamator. Ia juga merupakan lulusan dari ITB atau Institut Teknologi Bandung pada tahun 1926. Oke, udah tahu kan anak-anak soleh-soleha? Ini merupakan presiden pertama kita. Yang pertama yaitu Insinyur Soekarno ya. Oke, pada gambar selanjutnya ini ada gambar tokoh juga yaitu Muhammad Hatta. Nama aslinya adalah Muhammad Attar. Beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat atau Padang pada tanggal 12 Agustus 1902. Muhammad Hatta ini menyelesaikan pendidikan di Belanda pada tahun 1932. Di Belanda, ia menjadi Ketua Perhimpunan Indonesia atau IPI, organisasi pelajar Indonesia di Belanda yang berjuang mencapai kemerdekaan. Nah, Muhammad Hatta ini merupakan wakil presiden pertama juga yang ada di Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan pasca proklamasi 17 Agustus 1945 atau perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah proklamasi Republik Indonesia. Di sini ada peristiwa-peristiwa penting yaitu yang pertama, peristiwa 10 November 1945. Di sini pada tanggal 10 November 1945 pukul 6 pagi, tentara Inggris melakukan perlawanan atau pertempuran kepada rakyat Indonesia di Surabaya sehingga banyak sekali rakyat-rakyat atau penduduk sipil menjadi korban, ada yang meninggal dan terluka. Di sini nama Bung Tomo ini sangat berpengaruh dalam pertempuran melawan penjajah Inggris di Surabaya. Ia menjadi tokoh yang berpengaruh dan disegani oleh pejuang-pejuang lainnya. Kemudian, ada pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran 5 hari di Semarang ini dimulai pada tanggal 15 Oktober sampai 20 Oktober 1945. Pertempuran ini terjadi antara rakyat Semarang melawan penjajah Jepang. Para pemuda di Semarang yang mendengar berita kekalahan Jepang dan diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia berusaha melucuti senjata tentara Jepang. Namun, tentara Jepang melalui pernyataan yang disampaikan Mayor Kido menolak menyerah senjatanya sehingga menimbulkan kemarahan para pemuda yang ada di Semarang. Selanjutnya ada pertempuran di Bandung atau Bandung Lautan Api, tanggal 12 Oktober 1945. Tentara Inggris yang diboncengi Nica tiba di Bandung. Mereka menuntut agar senjata-senjata yang dibawa oleh penduduk sipil diserahkan kepada mereka. Tindakan sewenang-wenang tawanan Belanda ini sangat mengganggu keamanan yang menyebabkan terjadi bentrokan antara tentara Inggris dan TKR pada tanggal 24 November 1945. Ultimatum tentara sekutu tersebut mendorong TRI untuk melakukan operasi bumi hangus melalui Musyawarah Majelis Persatuan Perjuangan Priangan atau MP3. Pada tanggal 24 Maret 1946, Bandung sengaja dibakar oleh TRI dan rakyat setempat dengan maksud agar sekutu tidak dapat menggunakan Bandung sebagai markas strategi militer. Dalam kondisi seperti itu, tentara Inggris menyerang tentara Indonesia sehingga pertempuran sengit terjadi. Dalam pertempuran tersebut, gudang amunisi tentara sekutu yang ada di Desa Dayakulot, sebelah selatan Bandung berhasil diledakkan oleh tentara Indonesia dengan dinamit. Bandung Selatan akhirnya kosong dari penduduk dan TRI sekitar pukul 24.00 atau 12 malam. Akan tetapi, api masih membumbung tinggi sehingga Bandung pun menjadi lautan api. Maka, peristiwa ini dinamakan pertempuran di Bandung atau Bandung Lautan Api. Untuk tugas ada 4 soal. Yang pertama, siapa nama asli Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta? Yang kedua, di mana Muhammad Hatta lahir? Yang ketiga, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dikenal sebagai proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Apa yang dimaksud proklamator? Yang keempat, Muhammad Hatta menggagas politik non-blok.
apa maksud politik non-blok. Itu saja yang disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.